Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Majapahit pasca Gajah Mada dilengsarkan dari jabatannya sebagai Mahamantri Mukya di Wilwatikta. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa Prabu Hayam Wuruk sudah sampai di Madakaripura, yaitu pendopo yang dibangun di Sapeh oleh Gajah Mada. Oleh sebab itu, Prabu Hayam Wuruk langsung diantarkan untuk menuju ke atas pendopo dan kemudian disertai dengan Gajah Enggon, Gagak Bongol, Macan Liwung, Nyai Sunelok, yaitu istri dari Gajah Enggon, dan wanita hamil 6 bulan, yaitu istri dari Gajah Sagoro, menantu dari Gajah Enggon, yaitu Dyah Ganitri. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Gajah Mada kemudian duduk berdampingan dengan Prabu Hayam Wuruk, kemudian semua orang menunggu apa yang akan disampaikan oleh Prabu Hayam Wuruk. Sedangkan wajah Macan Liwung yang sejak tadi ada ketegangan yang begitu nampak di wajahnya, karena Macan Liwung orang yang paling bertanggung jawab di dalam menyelamatkan nyawa dari raja. Dia tahu bahwa di tempat ini sudah tidak aman, karena dia melihat ada orang-orang yang dicurigai sebagai telik sandi orang-orang Sunda ada di tempat itu. Walaupun orang-orang itu menyamar seperti Ki Umbang Prabaswo, yaitu besan dari Kanuruhan Gajah Enggon, atau mertua dari Gajah Sagoro, ayah dari Dyah Ganitri, ada di tempat itu bersembunyi. Padahal orang-orang ini tidak mendapatkan undangan dan tidak ada yang mengajak. Kemudian Ki Ajak Galingsing juga dengan wajah yang berbeda. Wajahnya dicoreng-coreng dengan beberapa corengan. Tetapi Macan Liwung, karena kebiasaannya di dalam mempelajari ilmu-ilmu penyamaran, oleh sebab itu dia bisa mengenali bahwa itu adalah Ajak Galingsing. Kemudian ada di tempat lain, yaitu Suling Gading, Ki Suling Gading yang mencoba menyamar menjadi orang pincang. Macan Liwung karena sudah pernah mengenal orang-orang ini di Majapahit, dan ketiga orang ini adalah rombongan grup kesenian Tayub yang katanya berasal dari Madiun. Setelah dicek di sana tidak ada. Oleh sebab itu Macan Liwung semakin meyakini bahwa orang-orang ini adalah memang sengaja dikirim dari Sunda untuk misi membunuh Gajah Mada
atau membunuh Hayam Wuruk atau membunuh keluarga dari raja, yaitu Prabu Hayam Wuruk. Sekarang orang-orang ini sudah ada di tempat ini. Karena di sini wajah-wajah baru bercampurnya antara orang Pamadan dan orang dari Seleces yang semuanya tidak pernah dikenal sebelumnya. Kemudian berbaur menjadi satu dan semuanya ingin menyaksikan Prabu Hayam Wuruk di dalam pertemuan di pendopo Madakaripura itu. Oleh sebab itu, ini sangat memusingkan Macan Liwung. Oleh sebab itu, Macan Liwung yang sudah berkoordinasi dengan Gajah Enggon dan memberitahu bahwa di tempat ini sudah dalam keadaan tidak aman, maka Gagak Bongol dan Gajah Enggon juga diperintahkan untuk waspada. Karena yang diketahui 3 orang ini ada di tempat ini. Sedangkan siapa eksekutor-eksekutor yang dibawa oleh mereka, Macan Liwung tidak tahu. Oleh sebab itu, mata Macan Liwung, Gajah Enggon, dan Gagak Bongol terus mengawasi orang-orang yang ada di situ. Maka sekarang tibalah Prabu Hayam Wuruk mulai bersabda, "Wahai Paman Gajah Mada, ternyata tempat ini sangat indah. Hamba Gusti Prabu, aku sudah mengutus Paman Gajah Enggon untuk datang ke sini, memberikan kabar kepada Paman Gajah Mada bahwa aku setelah kelahiran anakku, yaitu Kusuma Wardani, maka aku akan datang mengunjungi Paman. Oleh sebab itu, Paman, aku sudah melakukan sebuah pahom lengkap, yang mana pahom lengkap ini saat itu kebetulan Sang Arya Mandalika Laksamana Nala kebetulan pas berada di kota raja. Oleh sebab itu, setelah menerima penjelasan dari Mandalika Laksamana Nala, aku sungguh tidak bisa untuk melupakan Paman, karena ancaman-ancaman orang Tartar dan raja-raja bawahan ini sudah tidak ada orang yang ditakuti. Oleh sebab itu, dengan prediksi Laksamana Nolo yang mana 7 tahun yang akan datang, maka Mojopahit hanya tinggal Pulau Jawa. Oleh sebab itu pun aku meyakini, dan itu pun aku merasakan mulai saat itu. Oleh sebab itu, aku mengecampingkan kepentingan-kepentingan keluarga. Oleh sebab itu, aku mengambil keputusan mengutus Paman Gajah Enggon untuk datang ke sini memberikan kabar kepada Paman bahwa nanti setelah anakku lahir, maka saya akan datang ke sini. Dan sekarang, Paman, aku sudah memenuhi. Oleh sebab itu, aku sekarang memohon kepada Paman atas nama raja, atas nama kekuasaan saya, maka saya meminta kepada Paman untuk kembali menduduki jabatan Paman yang dahulu, yaitu sebagai Mahamantri Mukya Bilwatika. Bagaimana, Paman?
hamba Gusti Prabu, saya menerima tanpa syarat. Pemirsa dimanapun Anda berada, jawaban Gajah Mada singkat, tegas, dan lugas. Hamba Prabu, aku terima. Begitu ucapan singkat itu langsung disambut meriah oleh semua yang hadir. Semuanya tepuk tangan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kondisi seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang tertentu yang ingin mencoba untuk melakukan pembunuhan kepada Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk, yaitu suasana riuh, termasuk Gajah Enggon, Gagak Bongol, Macan Liwung juga terlena, ikut bertepuk tangan, sehingga matanya tertuju kepada Prabu Hayam Wuruk dan Gajah Mada, dan semua mata mengarah kepada dua orang ini, sehingga kesempatan bagi mereka yang mencoba merencanakan pembunuhan terhadap Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk ada kesempatan. Ternyata benar. Betapa terkejutnya Gajah Enggon setelah melihat di sela-sela banyak orang itu, kemudian ada orang yang bertopeng, kemudian mengarahkan anak panah kepada Gajah Mada dan kepada Prabu Hayam Wuruk. Dan secepat kilat orang itu meluncurkan panahnya dengan jarak yang begitu dekat, terukur, dan dalam tempo dan waktu yang sangat tepat, yaitu pada saat masyarakat yang ada di situ bersorak bertepuk tangan. Pemirsa dimanapun Anda berada, 3 luncuran anak panah sekaligus. Betapa terkejutnya Macan Liwung, Gagak Bongol, dan Gajah Enggon melihat hal itu. Tapi sayang, orang yang dituju, panah yang dituju, bidikan itu tertuju kepada Patih Gajah Mada. Orang yang memiliki tingkat ilmu kesaktian yang sangat tinggi, apalagi sekarang dalam keadaan sudah tidak punya tanggung jawab, sehingga selama 1 tahun lebih dia mencoba untuk memperdalam ilmu-ilmunya, mengasah ilmu-ilmunya, sehingga ilmu celeret tahun yang diwarisi dari Kiai Pawaga terus diasah setiap hari. Oleh sebab itu, luncuran anak panah sekaligus 3 yang tertuju semuanya kepada Gajah Mada. Panah yang pertama mengarah ke kepala, wajah, kemudian ke leher dan ke jantungnya. Anak panah itu semuanya hanya menancap di telapak tangannya, dan telapak tangan yang terkena panah itu sedikit pun tidak ada yang luka, sehingga anak panah itu kemudian dipegang tangan kanannya dan kemudian diangkat.
Pemirsa dimanapun Anda berada, betapa terkejutnya orang yang ada di situ, sehingga situasinya semakin kacau. Dan orang yang melakukan sebetulnya ada kesempatan untuk lari, karena di sebelahnya adalah tanaman jagung yang sudah tinggi, rerimbunan kebun jagung yang sudah tinggi ini. Kalau orang itu melompat kemudian masuk ke kebun jagung, maka sudah susah untuk dicari. Tetapi orang ini terlambat di dalam melompat, sudah kedahuluan. 3 pisau dari lemparan macan liwung tepat mengenai dada dari orang itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya 3 orang tertangkap. Yang 1 orang terkena lemparan pisau dari macan liwung. Kemudian yang lain ditangkap oleh masyarakat dan kemudian ditangani oleh Gagak Bongor. Dan yang berikutnya adalah ditangkap oleh masyarakat, kemudian juga diserahkan kepada Gajah Enggon. Dan yang satunya lagi ditangkap dan kemudian diserahkan macan liwung. Sehingga ada 4 orang. 3 orang dalam keadaan tertangkap hidup. Dan yang satu ini, setelah dibuka cadarnya, alangkah terkejut, karena orang yang terkena lemparan pisau dari macan liwung itu adalah Gajah Sagoro. Betapa terkejutnya Gajah Enggon, ayahnya. Betapa terkejutnya Nyai Rahi Sunelo, istri dari Gajah Enggon, ibunya Gajah Sagoro. Akhirnya Gajah Sagoro memohon maaf kepada orang tuanya. Maafkan saya, ayah. Maafkan aku, ibu. Dan maafkan aku, Dyah Nitri. Aku gagal melaksanakan tugas. Setelah itu, Gajah Sagoro meninggal. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketegangan ini ditambah lagi setelah Dyah Ganitri kemudian bangkit sambil memegang perutnya. Kemudian pandangan itu secara sinis tertuju kepada Gajah Mada. Akhirnya Prabu Hayam Wuruk mengatakan, "Kamu siapa?" Kemudian dengan tanpa melihat Prabu Hayam Wuruk, maka wanita itu, yaitu Dyah Ganitri, mengatakan, "Aku adalah Nenden Pritaya. Aku adalah emban kesayangan dari Dyah Pitaloka Citraresmi, orang yang kamu bunuh." Betapa terkejutnya Prabu Hayam Wuruk mendengar kata-kata itu. Tetapi prajurit yang sekian banyaknya, seluruh siap-siap dengan gendewo, busur anak panahnya yang sudah dikencangkan, mengarah pada sasaran, yaitu seorang wanita hamil 6 bulan. Kemudian dengan keras Nenden Pritaya kemudian mengatakan, "Ayo bunuh aku kalau kamu berani. Ayo bunuh aku kalau apa yang aku lakukan ini kamu tidak terima." Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Hayam Wuruk memberikan isyarat kepada para prajurit untuk
mengendorkan busur anak panahnya. Dan 3 orang yang sudah tertangkap itu kemudian dibawa menuju ke pendopo, yaitu Ki Umbang Prabaswo, yaitu ayah dari Nenden Pritaya. Kemudian Ki Ajak Galingsing, paman dari Nenden Pritaya, dan Ki Suling Gading juga paman dari Nenden Pritaya. Semuanya adalah orang Sunda. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Hayam Wuruk mengatakan, aku tidak mau ada pembunuhan lagi. Jangan dibunuh. Biarkan saja. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, orang-orang Sunda ini kemudian oleh Prabu Hayam Wuruk dimaafkan kesalahannya. Kemudian diperintahkan untuk kembali ke Sunda dengan catatan, apabila melakukan percobaan pembunuhan lagi, maka tidak akan diberi ampun. Dan pertemuan itu kemudian berakhir Gajah Mada sekarang kembali bertugas sebagai Mantri Mukya. Wilwatikta menjabat sebagai patih kembali di Mojopahit. Dan Mojopahit mulai damai kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah dengan keluarga kerajaan, yaitu Ibu Suri, Sri Gitarja Tribono Tunggal Dewi, dan Dyahwiyat Rojo Dewi, mengetahui setelah Gajah Mada kembali menduduki jabatannya di kerajaan Mojopahit, maka kedua Ibu Suri ini tetap tidak setuju. Tetapi walaupun demikian, Prabu Hayam Wuruk tidak mengambil pusing, terus berjalan. Dan demikian juga Gajah Mada. Gajah Mada terus bekerja sesuai dengan pekerjaan-pekerjaannya. Walaupun Ibu Suri dan ayah dari Prabu Hayam Wuruk, yaitu Raden Cakradara, dan paman dari Prabu Hayam Wuruk sekaligus sebagai mertuanya, Raden Kudamerto Wijaya Rajasa, tidak setuju. Semuanya itu tidak terlalu dibesar-besarkan oleh Patih Gajah Mada. Dan terus Patih Gajah Mada bekerja. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kisah selanjutnya? Pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.